Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Nur Anissa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekombinan protein dari gen Human Insulin Growth Factor 1 atau IGF-1 dengan ACC number NCBI E01306.1. Sebelumnya, apa sih protein rekombinan itu? Protein rekombinan merupakan protein yang diperoleh dari hasil teknologi DNA rekombinan. Adapun gambar yang terdapat pada layar merupakan tahapan dari teknologi DNA rekombinan. Lalu gen IGF-1 atau gen Human Insulin-like Growth Factor Type 1 adalah protein terapeutik yang terdiri dari 70 asam amino dan disintetis oleh hati. Mekasermin adalah bentuk sintetis dari protein yang digunakan sebagai pengobatan yang efektif untuk gangguan tertentu, seperti bertubuh pendek, diabetes tipe 1 dan 2, dan penyembuhan luka. Lalu, gambar yang terdapat pada layar merupakan fungsi dari IGF-1, yaitu sangat berperan penting bagi tubuh. Kemudian, gambar yang terdapat pada layar merupakan informasi mengenai gen IGF-1 yang terdapat dari NCBI. Nah, pada pembahasan kali ini, faktor cloning yang digunakan yaitu plasmid PUC18 dengan tipe enzim yang dipilih yaitu enzim restriksi NDI dan BAM-HI-HF. Vektor ekspresi yang digunakan yaitu E. coli strain BL21. Alasan memilih E. coli strain BL21 karena strain ini telah direkayasa untuk ekspresi protein tingkat tinggi dan mengandung gen T7 secara endogen dalam kromosom bakterinya dan menghasilkan T7 RNA polimerase yang selanjutnya dapat meningkatkan produksi protein rekombinan. Selain itu, strain ini memiliki defisiensi protease ion dan kekurangan protease membran luar OMPT. Kekurangan ini mencegah protein rekombinan dari kerusakan. Sitoplasma E. coli dianggap sebagai pilihan pertama dalam produksi protein karena efisiensinya yang tinggi. Lalu selanjutnya yaitu tahapan dari rekombinasi protein. Yang pertama yaitu isolasi sumber DNA. Isolasi fragmen tunggal DNA adalah proses pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA pemotornya atau yang tidak terpakai. Hal ini penting dalam rekayasa genetika karena fragmen tersebut dapat digunakan sebagai pelacak dalam mendeteksi gen DNA lain dan dapat dijagokan ke dalam fragmen DNA lainnya. Tahap pertama adalah pemisahan dari fragmen yang ingin diisolasi dari fragmen lainnya. Dalam kasus ini, gen yang ingin diisolasi adalah gen IGF-1 dengan pemotongan menggunakan enzim restriksi atau hasil PCR yang dilanjutkan dengan elektroforesis menggunakan gel agarose. Lalu mendeteksi fragmen yang akan diisolasi dan memotong gel agarose menggunakan fragmen tersebut. Kemudian mengisolasi fragmen DNA dari jalur gel agarose dengan cara melewatkan pada membran high-bond N-netral dan memberikan sulfan buffer ELS yang berisi tris buffer dan dialdehyl sulfat. Lalu tahap yang kedua setelah mendapatkan isolasi dari sumber DNA atau gen target, maka lakukan pemotongan gen. Pemotongan gen yang dilakukan pada gen IGF-1 dari hasil isolasi menggunakan enzim restriksi plasmid. Adapun enzim restriksi yang digunakan yaitu enzim NDI dan BAM-HI-HF yang merupakan proses pemotongan fragmen DNA tertentu sesuai yang diinginkan dengan menggunakan enzim restriksi. Molekul DNA rekombinan tidak dapat dibuat dengan mudah tanpa adanya dua jenis enzim, yaitu enzim endonuklease yang berperan sebagai gunting dan memotong DNA pada situs-situs spesifik, seperti memotong DNA dengan memutus ikatan kovalen di antara fosfat dan satu deoksinunukleotida yang berbatasan dengannya. Lalu, pada tahap ketiga, setelah dipotong, digabungkan kembali fragmen dari DNA-nya, lalu fragmen IGF-1 ini disambung kembali menggunakan enzim ligase yang dapat diartikan sebagai proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen yang lainnya. Di dalam pengklonan gen, DNA insert disambung dengan vektor pengklonan. Terdapat beberapa jenis vektor. Adapun vektor yang digunakan yaitu plasmid PUC18 yang diekspresikan oleh E. coli strain BL21. Faktor yang sangat berperan dalam penggabungan ini yaitu enzim ligase, di mana enzim ligase berhasil bila kedua ujung yang disambungkan berkomplement kecocokan
yang sangat spesifik dibutuhkan bila fragmen DNA yang akan disambungkan mempunyai ujung yang tidak rata, karena penyambungan harus mengikuti kaidah Graves-Dess atau T berpasangan dengan A dan G berpasangan dengan C. Lalu tahap keempat yaitu penyisipan gen ke dalam bakteri. Penyisipan gen dalam bakteri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. DNA yang masuk ke dalam bakteri dapat berintegrasi dengannya atau kromosom bakteri sehingga terbentuk dari rekombinan atau kromosom rekombinan. Adapun proses rekombinasi DNA dari pemotongan hingga penggabungan dapat dilihat pada gambar di layar. Nah, lalu memasuki tahap kelima yaitu memasukkan DNA rekombinan ke sel target. Masuknya DNA rekombinan ke sel target dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu transformasi, DNA packaging, dan microinjection. Lalu yang tahap terakhir yaitu scaling up dan purifikasi. Nah, pada tahap purifikasi EGF1 rekombinan yaitu akan diisolasi dengan sentrifugasi selama 10 menit. Setelah sonic action katisa, bakteri dispesikan dalam trisasi L. Kemudian supernatant dimuat dalam kolom space spandex yang diseimbangkan dengan buffer A dan EGF1 diilusi. Refolding lakukan dalam berkarbonat reduksi dan 1 mol glutation peroksidase. Sebelum purifikasi, kita masuk ke dalam ekspresi EGF1 rekombinan, yang dimana ekspresi yang dihasilkan plasmid PUC18 mengandung EGF1 DNA digilir urutan pembelahan hidroksilamin yang terkait dengan gen Z yang terpotong di bawah kendali promotor tetap, yang memberikan ekspresi protein fusi tingkat tinggi dengan induksi IPTG serta penghapusan produk zenlat Z dengan yang menyatu diekspresikan secara berlebih pada E. coli dengan induksi IPTG 0,5 yang mengarah pada pembentukan badan impulsi dalam sitoplasma. Kemudian purifikasi dari IGF-1 rekombinan ini berimpulsi mengandung protein IGF-1 yang mudah diekspresi dengan sentrifugasi dengan kecepatan rendah setelah ionikasi. Setelah pencucian untuk menghilangkan protein bakteri lainnya, prostitusi yang dilanjutkan dalam urea 8M itu dari 160% itu murni untuk menyelidiki apakah IGF-1 dimurnikan secara biologis. IGF-1 akan dimurnikan dan dipurifikasi dibandingkan dengan IGF-1 standar yang dibeli dari Gen Z dibandingkan dengan IGF-1 standar yang dibeli dari suatu pesan tertentu karena kemampuan untuk merangsang penggabungan dan timidin. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.